Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kemampuan verbal pada materi soal TIU. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah kita akan jelaskan terkait materi analogi, teman-teman. Nah, langsung saja. Jadi analogi itu merupakan kegiatan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Jadi analogi ini pada prinsipnya ada dua konsep kata, dan nanti konsep kata tersebut itu memiliki perbandingan yang sama dengan konsep kata yang lain. Nah, langsung saja kita di sini akan jelaskan mengenai model dari analogi atau tipe analogi. Yang pertama adalah tipe melengkapi pasangan. Nah, bagaimana contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini kata pertama, kemudian di sini ada kata kedua, kemudian ada kata ketiga dan kata keempat kita nanti diminta untuk melengkapinya. Kemudian tipe kedua adalah memilih pasangan. Nah, yang pertama ini kata pertama, kata kedua nanti kita akan memilih pasangan yang tepat. Selanjutnya, tipe ketiga itu ada analogi ganda. Kata pertama nanti kosong, kemudian ada kata ketiga, dan kata keempatnya kosong. Nah, bagaimana penerapannya dalam soal? Mari kita akan bahas. Ada 10 buah soal yang bisa kita kerjakan. Oke, sebelum kita kerjakan, tips dari mengerjakan soal analogi, kuncinya adalah perbanyak latihan soal untuk menambahkan kosakata kalian. Oke, langsung saja kita coba. Di sini ada soal bulatan titik-titik segi 4 kubus. Nah, artinya kita bisa ketahui bahwa segi 4 ini itu memiliki hubungan apa dengan kubus. Jadi, segi 4 itu kan termasuk 2 dimensi. Nah, kubus itu adalah 3 dimensi. Maka sama di sini bulatan. Bulatan kan 2 dimensi. Maka agar menjadi 3 dimensi, sama konsepnya, segi 4 jadi kubus, bulatan akan menjadi, yang tepat jawabannya adalah yang B, bola. Jadi kita bisa dilihat di sini, ini ada bulatan kemudian jadi bola, dan di sini segi 4 akan menjadi kubus. Kita lanjut soal selanjutnya. Oke, di sini ada teller, kemudian ada bank, dan di sini ada restoran. Jadi hubungan yang tepat apa, teman-teman? Nah, teller ini bekerja di bank. Maka ini siapa yang bekerja di restoran? Kita cek masakan, pelayan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, pelayan, karena keduanya itu sama-sama memiliki hubungan bekerja di. Ini bekerja di. Selanjutnya diagonal segi 4, kemudian titik-titik. Nah, ini merupakan tipe 2 ya, teman-teman. Merupakan melengkapi tipe 3, melengkapi pasangan yang kosong. Kita lihat di sini diagonal itu menjadi segi 4. Artinya diagonal ini itu memotong segi 4 menjadi 2. Maka mana hubungan yang tepat? Diameter memotong lingkaran menjadi 2. Tinggi memotong segitiga menjadi 2, enggak. Nah, mana yang tepat? Jawabannya yang tepat adalah yang A. Kita lihat pembahasannya, garis diagonal itu membagi segi 4 menjadi 2, dan garis diameter juga membagi lingkaran menjadi 2. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada jarum penjahit, kemudian ada kuas. Jadi, hubungan yang tepat adalah penjahit ini bekerja itu membutuhkan jarum, ya kan? Atau jarum ini digunakan oleh penjahit. Maka kuas ini digunakan oleh siapa? Apakah oleh pena, oleh pensil, oleh kertas, oleh cat air, atau oleh pelukis? Jawabannya adalah yang E. Jarum digunakan oleh penjahit, maka kuas digunakan oleh pelukis. Paham kan, teman-teman? Jadi soal analogi ini memang soal yang bisa kita kerjakan dengan cepat, teman-teman. Kita lanjut. Di sini ada kompor api. Maka di sini pasangannya apa?
hubungannya apa yang tepat? Kita lihat bahwa kompor ini pada dasarnya akan menghasilkan api. Maka kita cari yang hubungannya sama. Kipas menghasilkan angin, benar. Lemari menghasilkan es, tidak. Pohon menghasilkan buah, ya, akan tetapi tidak semua pohon itu berbuah. Nah, maka yang tepat adalah pilihan yang A. Kompor menghasilkan api, kipas menghasilkan angin. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Nah, di sini ada inkonvensional, kuno, kemudian kita lanjutkan titik-titiknya. Mungkin ini tergolong soal yang hot bagi teman-teman yang memang belum memahami arti inkonvensional. Jadi, inkonvensional, ini kan ada kata in-nya. Ini tuh berarti tidak. Konvensional ini berarti manual atau tidak modern. Konvensional. Nah, maka inkonvensional itu berarti tidak modern. Tidak modern artinya kan modern. Karena konvensional kan tidak modern. Dikasih in. Jadi tidak modern artinya modern. Kemudian ada kuno. Maka inkonvensional ini atau modern itu lawannya kuno. Maka kita cari lawannya. Nah, kita lihat di sini buak. Buak lawannya teguh. Tampan lawannya gagah. Salah. Sumpah lawannya janji itu sama. Taksir itu sama kira-kira. Lalai juga sama dengan alpa. Nah, ini yang tepat itu adalah yang A, buak. Buak itu berarti lawan dari kata teguh. Nah, mungkin teman-teman juga bisa cari nanti arti dari kata buak. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada soal selanjutnya. Senin, Rabu, kemudian kosong. Oke, nah di sini pilihannya adalah 1-3. Kita cari hubungan yang tepat. Senin itu 2 hari setelah Senin adalah Rabu. Nah, 2 hari setelah Senin adalah Rabu. Kata kuncinya adalah 2. Berarti 2 angka setelah 1 adalah 3. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. 2 hari setelah Senin adalah Rabu, 2 angka setelah 1 adalah 3. Selanjutnya, di sini ada cuaca dan meteorologi. Nah, hubungannya ya, sudah dipastikan bahwa cuaca itu dapat dipahami atau dipelajari dengan ilmu meteorologi. Maka kita cari perbandingan yang tepat, bumi, astronomi, kurang tepat. Kemudian yang B, gunung berapi dan vulkanologi. Ini tepat ya teman-teman. Jadi gunung berapi itu kita mempelajarinya dengan ilmu vulkanologi. Jawabannya adalah tentu yang B. Nah ini, cuaca dipelajari dengan ilmu meteorologi, gunung berapi dipelajari dengan ilmu vulkanologi. Selanjutnya, di sini ada suara kemudian ada titik-titik, kemudian titik-titik padam. Nah ini kita akan cari ya teman-teman. Suara itu menghasilkan suara yang merdu. Kemudian redup menghasilkan padam, itu jelas salah. Kemudian lagu, suara itu menghasilkan lagu. Gelap itu menghasilkan padam. Belum tentu juga. Kita cari lagi. Suara itu menghasilkan bising. Kemudian terbakar itu menghasilkan padam. Kurang tepat. Nada kurang tepat ini juga. Maka yang E, suara ini bisu ya. Hubungan suara dan bisu berarti bisu adalah tidak memiliki suara. Atau gini teman-teman, tidak memiliki suara disebut bisu, tidak memiliki energi maka akan menjadi padam. Jadi yang tepat pilihannya adalah yang E. Nah ini, sebab akibat, tidak ada suara disebut bisu, tidak ada energi disebut padam. Nah selanjutnya, ini ada tangan, kemudian titik-titik, dan di sini ada pohon. Tangan itu memiliki jari.
Rindang enggak ya, kurang tepat. Kita yang B. Nah, tangan itu bagian dari tubuh. Dahan itu bagian dari pohon. Jawabannya tentu yang poin B, teman-teman. Nah, ini. Oke. Demikian, teman-teman, pembahasan soal analogi. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua pejuang kedinasan maupun pejuang P3K dan pejuang CASN tahun 2023 dan tahun 2024 nanti. Oke, apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow media sosial kami, teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.